Pada malam hari ini yang akan kami sampaikan adalah tentang ANOVA dan MANOVA, di mana di kelompok satu ini ada Ibu Nur Afifah dan saya sendiri, Nyoman Mertayasa. Next. Langsung. Ya, karena ada dua topik tentang ANOVA dan MANOVA, jadi yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang ANOVA. Pengertian ANOVA atau yang disebut dengan Analysis of Variance adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan dalam sebuah penelitian. ANOVA sendiri ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Kemudian kegunaan ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada F-tabel. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Next. Ya, untuk jenis ANOVA ada beberapa macam, di mana jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas, dan juga variabel responden atau variabel terikat. Ada dua macam jenis ANOVA. Yang pertama univariate one-way analysis of variance, di mana variabel bebas dan variabel terikatnya hanya satu. Sedangkan univariate two-way analysis of variance, apabila variabel bebasnya ada dua, sedangkan variabel terikatnya ada satu. Sedangkan univariate multi-way analysis of variance, apabila variabel bebasnya lebih dari dua, sedangkan variabel terikatnya ada satu. Jadi semuanya variabel terikatnya atau variabel hanya ada satu. Sedangkan multivariate one-way analysis of variance, apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya hanya satu. Jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan multivariate two-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada dua, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan multivariate itu apabila variabel bebas ada lebih dari dua, sedangkan variabel terikatnya lebih dari satu. Next. Nah, kita lihat fungsi uji ANOVA dan tujuan uji ANOVA. Fungsi uji ANOVA untuk membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari dua atau lebih kelompok data. Ada dua jenis uji ANOVA, yaitu uji ANOVA satu arah dan juga uji ANOVA dua arah. Berdasarkan situs statistik solution, ANOVA satu arah berfungsi menganalisis data yang hanya memiliki satu variabel bebas atau karena satu faktor. Adapun ANOVA dua arah menganalisis data yang memiliki dua variabel bebas atau memiliki faktor kedua yang mempengaruhi kondisi populasi. Sedangkan tujuan uji ANOVA
untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberikan hipotesis nol kepada populasi data. Jundri, Lasmon, Marpaung, dan teman-teman dalam jurnal penerapan metode ANOVA untuk analisis sifat mekanik komposit serabut kelapa 2017 menyebutkan bahwa hipotesis nol adalah data dari sampel acak dengan populasi yang sama, memiliki ekspektasi min dan varians yang sama pula. Lanjut. Nah, kita lihat bagian terakhir dari ANOVA, langkah uji ANOVA, yaitu yang pertama memenuhi asumsi, kemudian yang kedua menghitung min, ketiga menghitung deviasi, keempat menghitung min kuadrat, kelima menghitung F rasio, keenam membandingkan dengan hipotesis nol. Ya, lanjut. Nah, bagian yang kedua dari materi kita pada malam hari ini yaitu tentang MANOVA, di mana MANOVA adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan simultan antara dua atau lebih variabel dependen yang terkait dengan satu atau lebih variabel independen. Jadi variabel dependennya lebih dari satu. Tujuan penggunaan MANOVA untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok dalam beberapa variabel dependen. MANOVA sering digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, dan ilmu-ilmu terkait. MANOVA merupakan teknik analisis yang sangat berguna dalam menguji perbedaan simultan antara beberapa variabel dependen yang terkait dengan satu atau lebih variabel independen. Next. Nah, penggunaan MANOVA, berapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, MANOVA digunakan menguji perbedaan simultan pada lebih dari dua variabel dependen. Kemudian MANOVA memerlukan asumsi normalitas, homogenitas, dan multikolineritas untuk dapat menghasilkan data yang valid. MANOVA juga memerlukan sampel size yang cukup besar agar dapat menghasilkan hasil yang akurat dan valid. MANOVA sering digunakan dalam penelitian sosial psikologi menguji perbedaan antar kelompok dalam beberapa variabel dependen. MANOVA juga memiliki kegunaan antara lain membantu menentukan apakah ada perbedaan signifikan antar kelompok dalam satu atau lebih variabel dependen. Memungkinkan kita untuk menganalisis efek gabungan dari beberapa variabel independen pada beberapa variabel dependen yang diuji secara bersamaan. Dan juga dapat membantu kita memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang diberikan. Next. Nah, langkah-langkah pengujian penggunaan MANOVA yaitu bisa kita lihat menentukan hipotesis dan variabel-variabel yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua, memilih model MANOVA yang tepat untuk data yang akan kita lakukan untuk dalam penelitian. Melakukan uji normalitas kita cocok untuk analisis MANOVA. Kemudian melakukan analisis MANOVA dan interpretasi hasil analisis. Langkah-langkah analisis MANOVA yang nol dan menentukan adanya perbedaan antar kelompok. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan. Menentukan alfa dan derajat kebebasan untuk melakukan analisis MANOVA. Menghitung nilai F dan p-value, melakukan uji signifikansi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antar kelompok. Kemudian melakukan analisis post hoc, melakukan analisis tambahan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda satu sama lain. Jadi dalam langkah-langkah pengujian ANOVA maupun MANOVA akan lebih banyak kita lihat dalam contoh kasus atau contoh soal dan juga dalam penggunaan aplikasi
yang akan kita lihat sebentar. Nah, contoh-contoh penggunaan aplikasi dan perhitungan-perhitungan aplikasi untuk ANOVA dan juga MANOVA akan disampaikan oleh teman kami, Ibu Nur Afifah. Kepada Ibu Nur Afifah, saya persilahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Pak Dokter serta Bapak Ibu. Sekalian terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah ANOVA dan MANOVA, di mana kelompok kami memilih menggunakan aplikasi JSP versi 0.18.3. Yang pertama, uji ANOVA. Di sini kami memilih sebagai contoh yaitu uji ANOVA satu arah, di mana analisis varian atau ANOVA satu arah dilakukan untuk mengetahui perbedaan mean dari kelompok atau lebih dari dua kelompok. Dengan menggunakan analisis varian, di mana data yang digunakan harus berskala interval atau rasio, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Nyoman sebelumnya. Jadi data yang kita masukkan ke dalam aplikasi JSP ini tidak bisa data langsung yang dari Excel. Adapun data yang dari Excel sebelum nge-save, kita harus mengubah tipe file terlebih dahulu, yaitu menggantinya dengan tipe Unicode text, atau bisa juga langsung mengcopy paste data dari Excel ke Notepad, kemudian di-save. Karena aplikasi JSP sendiri tidak menerima data langsung yang dari Excel. Adapun langkah-langkahnya saya akan praktekkan dalam aplikasi JSP. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi JSP sendiri. Kemudian di atas ini ada beberapa pilihan menu yang belum terbuka karena kita harus memasukkan data terlebih dahulu agar menu di atas ini bisa aktif. Bapak Ibu bisa klik menu, kemudian klik open, klik komputer. Ini adalah folder-folder yang sudah pernah saya buka apabila Bapak Ibu belum pernah membuka satupun folder yang ada di komputer, Bapak Ibu bisa klik browse, kemudian pilih data yang sudah tersedia. Kemudian open. Ini adalah tampilan datanya. Karena ini adalah uji ANOVA satu arah, maka variabel dependennya hanya satu, yaitu penjualan. Nah, untuk tipe kolom penjualan, kita beri kode tipe scale karena dia berupa angka atau data kuantitatif. Kemudian untuk kalau Bapak Ibu ingin menggantinya bisa ordinal atau nominal. Untuk tabel promosi kita beri tipe nominal karena dia termasuk data kualitatif yang dikategorikan. Kemudian pilih ANOVA. Kemudian pilih lagi ANOVA yang bagian klasikal. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian penjualan kita masukkan ke dependent variable, promosi kita simpan ke faktor tetap. Hasilnya akan muncul. Nah, dapat kita lihat hasilnya di sini. Adapun hasil uji ANOVA dapat kita lihat bahwa case-nya yaitu promosi, sum of square-nya yaitu 313.800 dengan DF3
mean square yaitu 104.600 dengan F hitung 11,558 serta P atau nilai signifikannya 0,001. Nah, karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5 atau 5%, maka HO ditolak, H1 diterima. Berarti di sini ada perbedaan antara tingkat penjualan produk dengan berbagai macam jenis promosi. Saya kembalikan ke PPT dulu, Bapak. Kemudian yang kedua, yaitu uji MANOVA. Uji ANOVA ini juga disebut dengan multivariant analysis of variance. Jika MANOVA bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang berskala data kualitatif atau kategorik terhadap beberapa variabel dependen yang berskala data kuantitatif. Nah, uji MANOVA merupakan pengembangan dari uji ANOVA satu arah. Perbedaan dasarnya itu tadi, Bapak Ibu. Kalau ANOVA satu arah, dia hanya menggunakan satu variabel dependen. Sedangkan untuk uji MANOVA, itu dia menggunakan minimal dua variabel dependen. Adapun contoh data MANOVA yang kami sediakan, misalnya sebuah perusahaan A, B, dan C ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara jenis perusahaan terhadap promosi 1, promosi 2, promosi 3, dan promosi 4. Adapun kriteria ujinya yaitu jika nilai P lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh secara signifikan. Nah, jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Nah, kita uji bersama lagi, Bapak Ibu, di aplikasi GSP. Yang awalnya sama dengan memasukkan data ANOVA tadi. Nah, ini data MANOVA yang sudah kami buat. Ini ganti dengan scale karena tidak bisa, tidak share screen. Ini ganti dengan scale. Ini adalah tampilan datanya. Variabel yang digunakan di sini ada dua, variabel dependen dan variabel independen. Di mana variabel independen yang digunakan yaitu variabel jenis perusahaan. Untuk variabel independen menggunakan skala data kualitatif, di mana jenis perusahaan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan A, B, dan C. Sedangkan untuk variabel dependen, yaitu menggunakan skala data kuantitatif, yaitu nilai promosi 1, 2, 3, dan 4.
Di sini dalam uji MANOVA apakah ada pengaruh jenis perusahaan terhadap promosi 1 sampai promosi 4? Kita lihat bersama. Klik ANOVA, kemudian MANOVA di bagian klasikal. Untuk perusahaan, variabel perusahaan, kita masukkan ke variabel tetap, faktor tetap. Kemudian promosi 1 sampai 4 kita masukkan ke variabel dependen. Nah, hasilnya akan terlihat di samping. Hasilnya, adapun hasil MANOVA dapat kita lihat yaitu nilai signifikannya yaitu 0,004, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa perusahaan A, B, dan C berpengaruh signifikan terhadap promosi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian di sini kita juga dapat menguji homogenitas dan normalitas. Untuk uji homogenitasnya dapat kita lihat bahwa nilai P-nya yang diperoleh sebesar 0,064, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau alfa 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa varian data yang digunakan sudah homogen. Dengan kata lain, asumsi homogenitas sudah terpenuhi. Kemudian adapun uji normalitasnya, di sini dapat kita lihat nilai P-nya atau nilai signifikannya sebesar 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau alfa 5%, maka dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal. Artinya titik-titik plot tidak mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, garis tengah, sesuai dengan kriteria uji normalitasnya. Jika nilai P lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi secara normal. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa melihat tabel ANOVA dengan mencentang. Nah, di sini ada 4 output, yaitu promosi 1, promosi 2, dan promosi 3, dan promosi 4. Output yang pertama, di mana variabel dependen yang digunakan yaitu promosi 1. Nilai P yang diperoleh sebesar 0,019. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jenis perusahaan terdapat pengaruh secara signifikan terhadap promosi 1. Nah, untuk promosi 2 bisa kita lihat nilai P-nya yang diperoleh sebesar 0,088. Nah, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel jenis perusahaan tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap promosi 2. Kemudian promosi 3. Di sini dapat kita lihat juga nilai
P yang diperoleh atau signifikan sebesar 0,348. Nah, ini juga lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan variabel jenis perusahaan tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap promosi 3. Dan untuk promosi 4, di sini dapat juga kita lihat bahwa nilai signifikannya yaitu 0,239, di mana ini juga lebih besar dari 0,05 atau alfa 5%, maka dapat disimpulkan juga bahwa variabel jenis perusahaan tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap promosi 4. Saya share screen. Sekian presentasi dari kami mengenai ANOVA dan MANOVA. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebab kami sendiri masih awam juga dalam menggunakan aplikasi ini karena baru mengenalnya dan baru mempelajarinya, meskipun belum 100%, tetapi dari 100% ada beberapa persen yang kami ketahui cara penggunaannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nyoman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Afifah untuk penjelasan tentang contoh penggunaan aplikasi untuk menganalisis ANOVA maupun MANOVA. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Doktor. Apakah akan ada diskusi atau tanggapan dulu terlebih dahulu dari Pak Doktor? Terima kasih. Ya, boleh diskusi dulu. Silakan. Ya, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau tambahan penjelasan bila memungkinkan untuk ANOVA maupun MANOVA. Saya berikan kesempatan 2 atau 3 orang terlebih dahulu bagian pertama ini. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu Intan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Sangat menarik ya. Kita sudah sering mendengarkan analisis regresi, di mana tujuan analisis regresi itu kalau kita lihat hampir sama dengan analisis ANOVA atau MANOVA ini. Nah, untuk analisis ANOVA dan MANOVA sendiri ini saya juga belum pernah menggunakan. Di sini kami masih sedikit belum terlalu mengerti apa sebenarnya perbedaan utama antara analisis regresi dengan analisis ANOVA atau MANOVA ini. Nah, sementara kita tahu bersama bahwa kedua analisis ini sama-sama untuk mengetahui pengaruh atau untuk pengaruh signifikansi antara variabel independen maupun variabel dependennya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang akan bertanya sebelum kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Intan. Silakan. Izin bertanya boleh? Ya, silakan Ibu Asra Dewi. Ya. Izin tadi pada saat masuk di aplikasi, De Afifa memilih ANOVA klasikal. Kenapa memilih ANOVA klasikal? Kan ada 2 tadi ya opsinya. Kalau nggak salah, soalnya tadi saya nggak baca yang bawahnya apa.
tapi kenapa memilih yang klasikal gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, masih ada lagi satu sebelum kita coba menjawab. Oke, kalau belum ada, kita coba menjawab dulu terlebih dahulu. Mungkin saya coba menjawab pertanyaan Ibu Intan terlebih dahulu, nanti kemudian bisa ditambahkan oleh Ibu Nur Afifah. Nah, betul yang Ibu Intan katakan tadi, kalau pengujian analisis regresi itu tujuan utamanya menganalisis atau untuk mengetahui baik hubungan maupun pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel dependen dengan variabel independen. Jadi itu tujuan utama kalau kita lihat analisis regresi itu gitu Bu ya. Sedangkan tadi dijelaskan kalau uji ANOVA maupun MANOVA itu juga lebih menguji kepada perbedaan mean atau rata-rata baik dua kelompok atau lebih. Jadi tadi dijelaskan dalam teori tersebut, ANOVA menguji perbedaan mean rata-ratanya dari dua kelompok atau lebih. Kalau ANOVA-nya dengan variabel terikatnya itu satu variabel. Sedangkan kalau MANOVA lebih dari satu variabel, bisa diuji secara bersama, seperti yang sudah dicontohkan menggunakan aplikasi tadi. Mungkin untuk lebih menambahkan, bisa Ibu Nur Afifah silahkan sekalian menjawab pertanyaan Ibu Asra Dewi. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Intan. Kalau benar sudah benar tadi dikatakan sama Pak Nyoman, hanya saja kalau yang saya lihat di sini antara aplikasi SPSS dengan JSP ini dalam uji ANOVA dengan MANOVA, di sini tidak ada dia tampilkan juga seperti histogramnya, apa itu heteroskledasitasnya, dia punya apa dia punya gambar tidak ada dicantumkan dalam uji ANOVA maupun MANOVA sendiri. Itu saja yang bisa saya tambahkan untuk Ibu Intan. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asra, kenapa saya memilih ANOVA di bagian klasikal bukan yang di bawah, karena rata-rata yang saya nonton seperti di YouTube itu rata-rata menggunakan ANOVA di bagian klasikal. Jadi untuk saat ini saya belum tahu kenapa mesti harus di bagian klasikal, karena saya sendiri lihat dari YouTube kebanyakan contoh-contohnya itu memilih ANOVA di bagian klasikal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Nur Afifah, terima kasih untuk Ibu Intan dan Ibu Asra Dewi. Mungkin kalau jawaban kami kurang pas atau kurang memuaskan, karena memang kami juga masih baru mempelajari tentang hal ini, mungkin sebentar bisa ditambahkan oleh Pak dosen. Mungkin masih ada satu yang bisa bertanya lagi sebelum kita serahkan kepada Bapak Doktor. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, untuk saat ini demikian presentasi kami dari kelompok 1. Kami mohon tanggapan ataupun arahan dari Bapak Doktor untuk analisis ANOVA maupun MANOVA pada malam hari ini untuk memperjelas kepada kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Doktor. Oke, terima kasih. Ponirin.
Eh, ya, tadi kalau saya lihat dari analisis pertama itu yang ANOVA, itu kayaknya belum lengkap, belum selesai, karena tidak sempat memperlihatkan uji asumsinya. Ya. Jadi uji asumsinya belum dimunculkan, kemudian kita hanya tahu perbedaan secara global, ya, secara global, tapi kita belum tahu mana yang beda nih. Gitu. Artinya Anda belum menjalankan post hoc test, karena kalau kita lihat di bawah analisis ANOVA itu kan masih banyak tuh, ya, masih banyak yang kita bisa munculkan dari mulai grafiknya, post hoc test dan lain sebagainya. Ya. Coba dibuka lagi tadi yang ANOVA deh. Nanti sekalian juga saya mau jawab kenapa kok pakai klasikal bukan pakai Bayesian, ya. Oke, yang ANOVA. Coba geser sedikit itu supaya saya bisa lihat yang sebelah kiri. Karena yang kirinya yang tampilannya nggak lengkap. Digeser tengahnya, bagian tengah. Oke. Sepertinya masih loading, Pak. Mm-mm. Itu kan 2 jendela tuh bisa digeser-geser itu. Apakah sudah kelihatan, Pak? Iya, yang ke bawah itu kan masih banyak ANOVA. Oh, ini ANOVA atau MANOVA ini? ANOVA. Oh, hasilnya jangan yang ini, hasilnya yang atas ya, hasilnya yang atas. Untuk hasil lihat ke atas. Ini hasil MANOVA yang kelihatan. Itu data MANOVA, bukan data ANOVA. Ini ANOVA, Pak. Coba scroll ke atas untuk hasil. Yang hasilnya ini, Pak. Kok lama ya? Nggak kelihatan saya, nggak ada perubahan. Masih kalau di komputer kami masih MANOVA, Bu Rafifa. MANOVA ini Oh, masih oh, MANOVA. oh iya. Coba Salah keluar share itu. dulu, Pak. baru Saya keluarkan dulu, Pak. ya baru masuk lagi di ANOVA. Salah share. Kalau nggak mau repot tuh share ininya, share desktopnya. Supaya nanti tinggal pindah-pindah. Oke, ANOVA. Oke. Coba ke bawah. Oke. Nah, itu kan masih banyak tuh. Cek untuk asumsi ceknya itu. Klik coba asumsi ceknya. Itu yang belum. Assumption check. Ya. Homogeneity test-nya bagaimana? Homogeneity test. Di bawahnya assumption check itu. Nggak usah jauh-jauh. Homogeneity test. Ya. Nah, itu hasilnya bagaimana untuk Levent-test itu? Levent-test. Apakah apa namanya? Apakah Ini terpenuhi lebih syaratnya? kecil dari 0,05, Pak. Dia harusnya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Eh, Levent-test. dia dia lebih besar, Pak, Harus lebih dari besar. 0,05. Iya, Pak. Ini berarti Kalau nggak yang saya terpenuhi tahu. toh? Iya, Pak. Coba klik homogeneity correction pakai Broporsity. Atas. Yang non itu di sebelahnya. Sebelahnya non. Ya, klik. Oke. Coba hasilnya. Lihat.
Oke, ya nggak apa-apa. Jadi dia tetap ada perbedaan. Nah, sekarang lihat lagi ke ininya. Iya. Ini kan kita mau tahu, ini kan anggaplah ada perbedaan ya. Ada perbedaan dari seluruhnya nih. Anggap aja ada perbedaan, Mbak. Perbedaan promosi dari beberapa perusahaan. Nah, sekarang coba minta posok tes. Apa yang berbeda? Ya. Posok tes, ya. Nah, klik promosi, pindahkan ke, coba minta promosi ke kanan tuh. Atau langsung Taki ada nggak? Taki belum ada. Promosi coba. Promosi pindahkan ke kanan. Ya. Oke. Lihat hasilnya udah muncul itu standarnya posok tes itu. Lihat posok tesnya. Oke. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada perbedaan mana yang lebih besar dari 0,05 dan mana yang lebih kecil dari 0,05. Jadi promosi 1 dengan 2 itu berbeda. Promosi 1 dan 3 berbeda. Promosi 1 dan 4 itu tidak berbeda. Promosi 2 dan 3 itu tidak ada perbedaan. Jadi, nah ini baru kita bisa lihat. Kalau tadi kan cuma globalnya, ada perbedaan promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini ya. Dari promosi 1 sampai 4 itu ada perbedaan hasil penjualan. Tetapi tadi belum menjawab mana yang berbeda. Nah, di sini baru kelihatan yang membedakan atau yang berbeda itu promosi 1 ke 2 itu berbeda, promosi 1 ke 3 berbeda, promosi 1 ke 4 tidak berbeda ya. Kemudian promosi 2 ke 3 juga tidak berbeda. Oke. Promosi 2 ke 4 berbeda ya. Promosi 3 ke 4 berbeda. Nah, itulah yang kita mau cari tuh perbedaannya. Nah, perbedaannya berapa besarnya? Nah, itu ada rata-ratanya itu. Mean difference-nya itu ada yang 6,2 ya untuk 1 dan 2, 1 dan 3 itu 4,7, sementara 1 dan 4 itu hanya minus 0,1. Jadi nggak berbeda jauh ya. Artinya tidak ada perbedaan. Kemudian 2 dengan 3 juga tidak ada perbedaan karena perbedaannya hanya minus 1,5. Sementara promosi 2 dengan promosi 4 itu ada perbedaan yang cukup besar 6,3, sementara promosi 3 dan 4 juga berbeda ya minus 4,8. Nah, nanti dilihat nih, coba dilihat lagi perintah sebelah kiri lagi analisisnya. Nggak usah digeser-geser lagi, kita nggak terlalu perlu yang di atas. Oke, ya stop. Ke bawah display, coba. Ada descriptive top, ada rich cloud. Nah, itu coba lihat. Bukan itu, bawah-bawah. Descriptive plots. Iya. Itu dijadikan horizontal axis, coba. Oke. Nah, ini dia. Ya. Ini nilai rata-rata penjualan dari promosi 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi jelas kalau dari sini bisa Anda lihat bahwa 1 dengan 4 itu nggak ada bedanya karena sama-sama hampir sama tingginya. Ya. Kemudian 2 dengan 3 itu juga tidak ada perbedaan karena terlalu dekat dari situ. Yang lainnya juga bisa Anda cari ya. Ke bawah coba lihat posok tesnya. Oke, di analisisnya, analisis.
Analisis, cek lagi ke bawah. Hasil analisis sebelah kiri. Ke bawah, scroll ke bawah. Ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah, jangan ke atas. Oke, itu kan masih ada rain cloud plots, kemudian marginal means, simple main effect. Nah, itu bisa kita lihat kalau Anda mau membutuhkan hasil lebih lanjut, ya, bisa dimintakan apa namanya, grafiknya, ya. Oke. Coba dimasukkan ke horizontal deh. Oke, nah ini ya, ada gambarnya. Jadi banyak sekali hasil yang bisa dilihat di sini. Oke, itu tadi Ibu Intan, apa yang membedakan antara regresi dengan ANOVA dan MANOVA? Regresi itu, Bu, untuk menguji hipotesis tentang pengaruh, ya. Apakah variabel-variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen berpengaruh pada variabel dependen, ya. Itu tujuannya untuk mengetahui atau menguji keberadaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau ANOVA dan MANOVA itu mencari perbedaan, menguji apakah ada perbedaan, ya. Rata-rata variabel dari sekelompok, ya, populasi atau sekelompok sampel yang kita pilih, gitu. Jadi beda, ya. Memang di dalam regresi itu ada tabel ANOVA, ya. Kalau Ibu perhatikan, ya, di regresi itu nanti akan ada tabel ANOVA. Tapi peran tabel ANOVA di regresi beda dengan hasil ANOVA, perhitungan ANOVA. Kalau di tabel ANOVA, ya, di regresi itu kan yang dicari nilai F, ya, F hitung. Itu untuk mengetahui pengaruh simultan, ya, variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, itu. Jadi kalau semakin tinggi nilai F hitungnya dan nilai P, ya, atau P value atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan lah, ya, atau ada pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, atau bisa kita katakan kita menerima hipotesis bahwa ada pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, ya. Tapi kalau di ANOVA, tabel ANOVA yang nilai F hitungnya itu adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan, ya, rata dari semua kelompok, grup atau kelompok sampel yang kita teliti. Jadi bedanya di situ. Yang satu di regresi ANOVA itu untuk mengetahui pengaruh simultan, sementara di ANOVA, tabel ANOVA-nya untuk mengetahui adakah perbedaan. Nah, di situ perbedaannya. Memang ada dua-duanya, ada tabel ANOVA. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa kok kita gunakan klasikal? Kenapa nggak gunakan Bayesian? Sebetulnya tergantung para peneliti, ya. Kemudian juga apa yang diinginkan, gitu. Kalau kalau di ANOVA klasikal itu, Bapak Ibu, ya, kita pendekatannya pendekatan frekuensi, ya. Sementara di ANOVA Bayesian itu kita gunakan model Bayesian. Asumsinya bagaimana untuk ANOVA? ANOVA, asumsi dari ANOVA itu, ya, yang klasikal, untuk yang klasikal itu udah punya
asumsi normalitas data, ya, pertama, kemudian homogenitas varians, kemudian independensi antar pengamatan, artinya atau pengamatan bisa aja kelompok-kelompok tadi, ya, bisa berupa populasi atau sampel yang berbeda. Tetapi kalau di ANOVA Bayesian, asumsinya itu distribusi prior, distribusi sebelumnya, ya, atau menggunakan asumsi Bayesian. Parameter yang digunakan bagaimana? Kalau untuk klasikal itu parameter yang digunakan itu nilai tetap yang tidak diketahui. Sementara pada Bayesian itu parameternya adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas. Nah, kemudian kalau untuk tujuan utamanya, ya, tujuan utama dari klasikal, ANOVA klasikal itu menguji perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok yang berbeda, ya. Tapi kalau di Bayesian itu tujuan utamanya itu mendapatkan distribusi probabilitas pos terhadap perbedaan kelompok. Jadi yang satu menguji perbedaan rata-rata antar kelompok, yang satu untuk mendapatkan distribusi probabilitas, ya, setelah gitu, probabilitas pos setelah terhadap perbedaan-perbedaan kelompok tadi. Nah, kemudian keputusan, ya, keputusan pada klasikal, kesimpulan itu didasarkan pada estimasi dan pengujian hipotesis. Nah, sementara keputusan pada Bayesian itu distribusi probabilitas post yang memberikan tingkat kepercayaan. Jadi yang satu untuk kesimpulan hipotesis, ya, yang satu untuk mendapatkan distribusi post yang memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Nah, fleksibilitasnya bagaimana? Perbedaan lainnya di fleksibilitas. Kalau di klasikal, ya, dia terbatas dalam mengatasi ketidakpastian dan informasi sebelumnya. Nah, itu keterbatasannya, ya. Kemudian sementara untuk Bayesian itu lebih memperhitungkan ketidakpastian dan memadukan informasi sebelumnya. Nah, kemudian masalah kompleksitas. Nah, ini juga nih. Kalau di klasikal itu lebih sederhana, perhitungannya lebih mudah, ya. Sementara kalau dari Bayesian itu lebih kompleks dan membutuhkan pemodelan yang lebih cermat. Kemudian pemilihan prior. Nah, dalam klasikal itu tidak dibutuhkan pemilihan prior. Nah, sementara di dalam Bayesian itu penting, ya, penting karena dia dapat mempengaruhi hasil analisis. Jadi setiap pendekatan tadi kan memiliki kelebihan dan kelemahannya, ya. Nah, tergantung pada si peneliti, ya. Konteks penelitian penelitinya seperti apa yang akan konteks analisisnya seperti apa. Kemudian juga tergantung preferensi dari peneliti, ya. Nah, di situ. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk perbedaan antara ANOVA klasikal dan ANOVA Bayesian. Dua-duanya bisa dipakai, ya. Dan tergantung dari penelitinya, gitu, mau gunakan yang mana. Tapi memang kebanyakan kalau saya lihat di di YouTube atau di bahasan-bahasan buku-buku statistika itu ya lebih banyak membahas ke klasikal dibandingkan Bayesian, ya. Mungkin saya kurang baca yang Bayesian karena memang jarang sekali sih buku-buku statistik yang kita dapatkan dijual di toko-toko buku itu menggunakan bahasan yang Bayesian, lebih banyak membahas tentang ANOVA klasik, gitu. Ya gitu kira-kira Ibu, ya. Oke. Mau dilanjut diskusinya? Silahkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, saya kembalikan lagi ke kelompok 1 ini. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya yang sangat menambah
pengetahuan kami, sangat jelas Bapak memaparkan tadi. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman, dari Bapak Ibu terkait dengan uji ANOVA dan MANOVA yang masih perlu ditanyakan. Ya, mungkin sudah tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ada, Izin Pak, oh ya, silakan. mungkin sebelum diakhiri saya bertanya sedikit tapi tidak berhubungan dengan materi ini Pak. Mungkin berhubungan dengan materi kami yang selanjutnya terkait aplikasi yang akan kami gunakan. Sejauh ini kami sudah mencari, eh, jadi kami kelompok 6 itu kebagian materi PLS atau Partial square. partial square ya. Eh, partial square itu kemarin kami tugasnya itu menggunakan aplikasi Smart PLS Pak. Sejauh ini kami mencoba install, Download, iya nggak sudah gagal. download, sudah install, tapi belum bisa digunakan Pak. Harus berbayar. Tapi untuk sementara ini kami masih terus mencoba. Nah kalau kemungkinan terburuk misalkan kami tidak bisa ini Pak mendapatkan aplikasinya, apakah bisa digantikan dengan aplikasi yang lain? Aplikasi yang lain tuh bisa, kalau nggak salah JASP bisa, atau Jamovi, saya agak lupa. Di antara dua ini bisa digunakan untuk apa namanya, partial square. Iya. Tapi kalau untuk Smart PLS itu sebetulnya pilih aja student version. Oh iya, baik Pak. Tapi Versi kemarin student. sudah coba Pak, tapi sementara ini kami masih terus mencoba untuk mencari. Kalau student version tuh masih pasti bisa ngedownloadnya, harusnya. Karena gini, biasanya tuh kalau Smart PLS itu dia kasih kita hak selama 1 bulan untuk full ya, biasanya. Tapi yang terakhirnya yang versi 4 ini kayaknya makin pelit ini Smart PLS. Iya Pak. Makin pelit dia. Saya sudah coba download, sudah coba-coba tapi belum bisa. Saya lihat dulu Masih, ya, iya. kalau JASP bisa nggak? Seingatku sih bisa, setahuku bisa. Soalnya saya pernah Semoga Pak. pakai. Kalau bukan JASP ya Jamovi. Faktor dia di SEM, dia bagian SEM. Oh iya, JASP. JASP bisa untuk partial square SEM. Nah, cuma memang sih agak Anda harus menggunakan bahasa lafaan. Jadi bahasa lafaan yang digunakan. Itu nanti harus menulis, dia harus Anda tulis. Saya share dulu ya. Oke. Sharingnya udah ditutup? Belum? Oke, saya share ya. Ya, baik Pak. Mungkin sudah Pak, sudah ditutup. Nah, ini pakai JASP. Jadi pilihannya yang ini, SEM. Ya, SEM di sini ada structural equation modeling, ada partial square. Kemudian di sini juga ada mediation analysis, mimic model, latent growth. Saya untuk mediation model, analysis, mimic model, dan latent growth saya juga belum pernah pakai ini. Karena saya nggak punya teman untuk belajar ini. Jadi, nah ini kalau untuk partial square, jadi harus mengetik seperti ini. Jadi nama variabelnya apa ya. Nah, kalau tanda sama dengan tilde, ini lambang tilde yang ada di atasnya tab ya. Jadi kalau kita pencetnya shift dengan yang ada di atas tab itu tilde. Nah, ini untuk bikin ini guys ada masalah nih, ada kegagalan. Outputnya
prediction. Cuma dia kayaknya nggak ada gambar. Belum ada gambar dia. Sepertinya belum ada gambar. So, nanti saya lihat lah. Siapa tahu saya punya aplikasi ini ketinggalan zaman ya. Supaya saya bisa update. Kalau nanti saya update ada gambarnya lebih bagus lagi. Tapi untuk output dan segala macamnya sudah. Ya. Weighted approach, inner weighted, convergent criteria, Pearson atau Spearman, handling. Nah, ini. Saya coba begini aja nanti Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini garis pengaruh ini. Ya. Jadi ini adalah outer model, ya. Ini outer model yang ada indikatornya. Kemudian ini inner modelnya, ya. Jadi inner model itu garis regresi. Nah, ini berarti beta ya dipengaruhi alfa. Nanti dulu. Oh, beta itu dipengaruhi alfa, kemudian gamma dipengaruhi oleh alfa plus beta, ya. Nah, ini seperti ini penulisannya. Nanti cek saja di ini di apa namanya? Di internet tuh ada tuh banyak tuh. Endogennya saya gagal ini. Grouping variabel enggak ada. Atau mungkin ada yang nantilah mungkin saya perlu update ini aplikasi. Karena saya belum pernah perhatikan lagi apakah terlambat atau tidak ini. Jadi silahkan ya, kan juga itu ada pilihannya apakah pakai Smart PLS atau JASP ya. Izin Pak, kalau untuk JSP itu bagian untuk kelompok 5. Oh, kelompok 5 Jadi, ya. iya, kalau untuk kelompok 6 itu PLS menggunakan PLS dengan Smart PLS. PLS. Iya, Ada alternatif lain WAR PLS misalnya? iya. Sementara ini sebenarnya kemarin sudah ada satu aplikasi yang ada ininya. Saya pikir karena diharuskan menggunakan Smart PLS, untuk saat ini saya masih mencoba terus Ya, mencari. coba saja kalau enggak, kalau misalnya bisa jalankan WAR PLS ya, boleh aja ya. Saya nggak pernah pakai WAR PLS sih sebetulnya. Makanya kalau memang ada WAR PLS bisa dipakai, supaya saya bisa lihat juga. Kayaknya tuh dia lebih terguided deh ya dari awal. Jadi apa yang mau dibikin nih variabel ini. Beda dengan Smart PLS yang kita ngegambar langsung kan. Seingatku gitu kalau WAR PLS. Saya juga nggak pernah install WAR PLS. Apalagi kalau nggak salah WAR PLS nggak ada di versi Mac. Kalau nggak salahnya di Macintosh dia nggak ada. Tapi nggak tahu ya. Mungkin Anda punya yang lain selain itu, selain WAR? Nggak ada, belum ada. Oke. Ya, nanti dicari aja nah, kalau memang coba saya lihat dulu Smart PLS. Smart PLS 4. Atau cari Smart PLS 3. Smart PLS ku juga udah nggak bisa dipakai. Udah lewat. Masih bisa dipakai nggak tahu nih. Oh, masih bisa. Oke, saya share dulu ya. Nah, ini Smart PLS 4 bisa ini. Saya pakai student version. Nah, ini dia minta update kalau mau. Ya, 41 versi 4.1.0.2. Ini lisensi saya ini masih lisensi student ini. Nah, ini license-nya oke, student. Jadi reduce functionality. Nah, ini saya sudah dapat license key-nya. Atau saya kasih dulu, saya kopikan license key-nya ya. Saya kirim. Siapa tahu bisa ini.
Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu apakah bisa dipakai atau enggak. Mudah-mudahan bisa. Mana dia? Di chat saja. Oke, ini license-nya dikopas saja nanti. Jadi install, kemudian kalau udah nggak bisa, eh, copy aja license-nya student. Oke. Iya, saya kira itu saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak. Pak, Ya, izin Pak, ya. saya minta maaf Pak. Ini mau tanya juga, tugas kami kelompok 3 ini aplikasi JASP Sintas. Apa itu sama dengan JASP biasa? Bagaimana Ya, Pak? maksudnya pakai sintaks itu tadi yang saya bilang Ibu, diketik. Jadi perintah-perintahnya pakai pengetikan. Sintaks itu yang ini, ya. Soalnya saya download ini tidak bisa Pak, saya bawa di Libra juga. Libra ya, aplikasi Tidak, baru install aja JASP. ya. Itu kan perintahnya, tugasnya kan bukan sintaksnya, ada sebelum kata sintaksnya itu apa? SEM kan? Structural Equation Modeling ya? Materinya SEM Confirmatory Factor Iya. Analysis ya. Sintaks itu yang ini, Bu. Oh ya. Yang ini nih sintaks ini. Ini namanya sintaks. Oh. Diketik. Jadi nanti Ibu cari aja kalau structural equation modeling, dia modelnya kayak gini ya. Jadi harus diketik. Nama variabelnya misalnya X gitu, X1 sama dengan tilde. Nah, variabel yang ada di dalam situ apa? Ngetiknya harus sama persis. Kalau di nama variabelnya X kapital, ya X-nya kapital, itu harus kapital juga di sini ditulis. Kalau X-nya X huruf kecil harus huruf kecil juga. Ini yang namanya sintaks. SEM sintaks ya. Jadi memang kalau di ini di SEM untuk apa namanya JASP memang sintaks isinya. Beda dengan di Jamovi ya. Kalau di Jamovi itu dia SEM-nya ada dua, ada sintaks, ada gambar. Nah, SEM. Nah, ini ada SEM sintaks ya. Ini sintaks. Ini interaktif. Nah, ini kelebihannya. Kan ada kelompok yang ditugaskan pakai sintaks, kelompok Ibu ya. Nah, makanya pakai JASP. Kalau yang mau interaktif dia harus pakai Jamovi. Kalau Jamovi begini tampilannya. Ini. Ada endogens variabel, exogens variabel, dan seterusnya. Jadi tinggal dipindah-pindahin aja variabelnya ke sebelah sini. Gitu. Jadi nggak usah lari-lari ke toko komputer, Bu. Karena sintaks itu istilah untuk command line. Ya. Jadi sintaks itu apa sih sintaks bahasanya dalam pengertiannya? Makna sintaks dalam pemrograman. Nah, jadi dia aturan dan struktur yang digunakan untuk menulis kode. Jadi pakai kode. Itu Ibu Desi. Oke. Ya, makasih Pak. Uh-uh. Kode itu kita yang buat sendiri Pak. Ibu buka YouTube. Oh iya ya Pak. Tulis. Cuman saya buka YouTube ini Pak, dia menggunakan SPSS untuk buka JASP dengan SEM ini. JASP itu dia aplikasi yang berdiri sendiri. Jadi nanti tulis aja SEM menggunakan sintak dalam JASP gitu. Ini contoh YouTube ya.
Oke. SEM sintaks JASP. Nah, ini ada ini Ibu. Share ya coba. Saya belum share tadi ya. Ini YouTube ya. Saya cuma minta SEM sintaks JASP. Nah, langsung nih. Ada analisis SEM dengan JASP. Itu banyak sekali nih. SEM, ini confirmatory faktor analisis. Jadi silahkan dipelajari di sini. Banyak sekali Bu. Ini aplikasi udah lama nih. Saya sendiri termasuk terlambat mengetahui aplikasi JASP. Saya baru tahu tahun lalu. Padahal udah lama sekali, udah berapa tahun ini aplikasi. Ini 3 tahun yang lalu. Ini Alexander Swan. Ini Alexander Swan bagus sekali nih bahasannya dia. Saya suka sekali. Ini juga ada yang bahasa Indonesia kok. Analisis SEM dengan JASP berarti orang Indonesia yang bikin. Ini Murugan, oh bukan orang mana ini. Cara mudah analisis SEM dengan JASP itu 3 tahun yang lalu malah. Nah, ini 2 tahun yang lalu. Saya ini baru tahu aplikasi ini tahun lalu atau 2 tahun lalu. Belum lama, tahun 2023 atau 24 ya, baru saya tahu aplikasi. Waktu iseng-iseng nyari aplikasi statistik, dapat ini. Oke, ya. Jadi silahkan belajar dari sini. Nah, ini yang sintaksnya yang ini nih tadi ya. Hello, everybody. As Nih, always, modeling chapter 14 mana allows dia? you to Ini sintaks run ini the nih, yang analysis, ini sintaks. make it publication ready is Ya, something like this. As you itu see, sintaksnya. we have 3 sections, Jadi which ada are untuk latihan differentiated by variabel, untuk exercise. regresinya. So Kalau the first diperlukan section residual, is bikin the latent residual. variable Kalau enggak, ya detection. nggak usah pakai The second one residual is gitu. hashtag or hash sum. Oke, masih punya waktu panjang untuk belajar. Ada lagi? Ya, kasih Pak. Oke, kalau nggak ada, saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.